Jadi selain liputan ataupun ulasan aktivitas terhadap kegemaran ya ataupun hobi olahraga bola sepak dan juga bola basket, nah juga mengulas pengalaman menikmati yang seperti terlihat di belakang ya. Nah, ini kebetulan saya masih memiliki beberapa ya, tentu tidak banyak, tapi ini rutin masih saya nikmati, saya dengarkan. Ini kaset pita, ini juga mengulas tentang kegemaran terhadap membaca ya, dalam hal ini dunia buku. Prosa ya, jadi prosa itu bisa berbentuk novel ya, kemudian cerita pendek, hikayat dan yang lainnya. Mohon maaf kalau saya keliru ya, karena sudah lama lah kalau belajar dulu di bahasa Indonesia prosa. Nah, prosa itu yang jadi istilahnya karya sastra ya. Jadi karya sastra, novel, buku-buku novel yang tentunya berkaitan dengan sastra itu kan, kalau kita ya, kalau minimal saya ingat ya, dulu belajar itu kan ada angkatan ya, ada angkatan sastra. Itu dibagi-bagi kalau tidak salah dimulai dari Pujangga Lama ya. Nah, Pujangga Lama, kemudian Balai Pustaka, kemudian Pujangga Baru. Saya alhamdulillah lah masih ingat yang disampaikan oleh guru-guru saya dulu ya. Seingat saya di angkatan Pujangga Lama, Balai Pustaka Pujangga Baru itu bahkan terkenal sampai sekarang ya, istilahnya ya film ataupun terilham banyak film ataupun lagu yang terilhami dari kisah-kisah ya, mungkin roman misalnya, roman, novel atau apa ya. Siti Nurbaya ya, Siti Nur. Salah asuhan itu Abdul Muiz ya, Abdul Muiz salah asuhan di era-era itu. Nah, apalagi yang sempat hit ya, bukan sempat, istilahnya masih hit lah di medsos itu, ada adegan apa yang Pevita Pierce dengan Herjunot Ali Hayati itu. Nah, itu dari novel ya. Difilmkan itu Tenggelamnya Kapal Panderwick. Nah, kalau tidak salah itu angkatan sastra itu. Dan era itu yang terkenal juga Sultan Takdir Ali Sabana apa ya, yang Dian Tak Kunjung Padam atau apa, Anak Perawan di Sarang Penyamun ya. Banyak sebetulnya di angkatan Pujangga Lama, Balai Pustaka ataupun Pujangga Baru. Cuman saya ingat-ingatnya sedikit ya beberapa itu. Itu salah satu yang terkenal itu Tenggelamnya Kapal Panderwick ya, difilmkan. Pemerannya itu Herjunot Ali, 2 jempol lah, luar biasa itu. Terlepas, jadi ada menarik sebetulnya kalau berbicara film dan novel, ini tantangan yang sangat luar biasa ya, karena kita dengan membaca novel kan imajinasi ya, imajinasi minimal selain plot itu latar utamanya. Jadi ada latar peristiwa, kemudian latar tempat, latar waktu. Jadi kan kita sambil membayangkan ya. Jadi kalau di membaca novel itu dibayangkan, oh dia sedang berjalan di pematang sawah. Jadi kan kita bayangkan sawahnya seperti apa, pematangnya seperti apa, pohonnya. Kemudian sambil membayangkan perawakannya kan nanti dijelaskan. Kemudian waktunya dia di pematang sawah itu sore hari kan kita bayangkan. Lalu begitu kita menonton film kan, nah itu bisa jadi ekspektasi dari menonton novel dengan menonton film itu tentu ada, mungkin bisa sama, mungkin bisa melebihi, atau mungkin bisa di bawah ekspektasi. Nah itu tantangan membuat film dari novel itu ya sangat besar ya, sangat luar biasa. Nah, kemudian setelah angkatan itu, angkatan Pujangga Lama, Balai Pustaka, Pujangga Baru, angkatan 45 ya. Nah, 45 saya masih ingat ya, hit lah namanya ya, Hairil Anwar ya. Hairil Anwar terkenal dengan puisi-puisinya ya. Antara Kerawang Bekasi, dijuluki apa, sang binatang jalang ya, karena yang puisi akunya itu. Kemudian 45 itu yang luar biasa. Nah, ini juga difilmkan ya tahun
beberapa tahun yang lalu oleh Mas Hanung Bramantyo ya, dengan pemeran utamanya Iqbal Ramadan, ex Cowboy Junior, entah ex atau masih. Eh, saya kurang mengikuti, yang pasti Iqbal Ramadan pernah di Cowboy Junior. Nah itu luar biasa aktingnya, dia menjadi Minke apa Minke ya, bacanya. Itu dari novel Bumi Manusia ya. Itu 4 novel apa istilahnya, tetralogi ya, Pulau Buru itu karya ini legend ya, legend di dunia sastra, Pramudia Anantatur. Jadi seorang itu harus merdeka sebanyak dalam pikiran dan pemikirannya. Itu ada 4 novel ya. Bumi Manusia, kemudian Anak Sebuah Bangsa, kemudian Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nah itu yang Bumi Manusia itu difilmkan oleh Mas Hanung Bramantyo. Lagi-lagi itu tantangannya, karena tantangannya kan ekspektasi pembaca novel yang fanatik itu tentu akan membayangkan latar yang sudah terbangun bertahun-tahun ataupun berpuluh-puluh tahun dalam novel, dan sekarang divisualisasikan. Nah, tentu tantangannya sangat besar. Tahu itu di angkatan selanjutnya, yang angkatan 60-an ya, mungkin angkatan 66. Nah ini banyak yang sastrawan yang terkenal. Nah salah satunya bahkan yang salah satu novel menurut saya terbaik ya, yang saya bacanya berkali-kali, itu ada di angkatan itu. 66 itu Taufik Ismail ya, Taufik Ismail yang banyak karya sastranya itu dijadikan lagu oleh para musisi ya, dari karya-karya beliau. Nah, kemudian setelah 66, 70, mungkin 80, mohon maaf kalau saya agak random ya. Itu di tahun-tahun itu banyak yang terkenal itu sastrawan perempuan ya. Mirawe ya, Margate, N. Hadini. Jadi kalau sastrawan angkatan terdahulu, baca bukunya di perpustakaan sekolah ya. Kalau reformasi 2000 itu sangat booming ya, karena mungkin era bertumbuhnya saya secara pribadi. Di tahun-tahun itu kalau di Tasik itu ya, sastrawan yang terkenal itu Kang Acep Jam Nur ya. Kang Acep Jam Nur. Kemudian yang termasuk booming ya di tahun 2000 itu, kalau tidak salah 2004 ya, termasuk yang booming itu Ayat-Ayat Cinta ya. Nah Ayat-Ayat Cinta itu Habibur Rahman El Siraji, itu filmnya sangat booming. Jadi novelnya sangat booming, beberapa tahun kemudian dibuatkan film, soundtracknya juga booming, dan itu termasuk salah satu film terlaris sepanjang masa di Indonesia pada masa itu ya. Pedi Nuril ya, Mas Pedi Nuril, lagunya Mbak Rosa ya, ciptaan Mbak Melly Guslow. Kemudian setelah Ayat-Ayat Cinta, novel-novel Kang Abik ini ya, Habibur Rahman El Siraji ini banyak difilmkan. Ketika Cinta Bertasbih, kemudian Dalam Hirap Cinta, dan yang lain-lain. Yang tak kalah fenomenal di tahun 2000-an itu ya, setelah Ayat-Ayat Cinta mungkin selisih beberapa tahun, Laskar Pelangi. Novelnya bestseller, filmnya hit, lagunya gitu ya. Mas Giring Niji dulu yang menciptakan lagu itu dengan band terdahulunya ya, sekarang karena sudah ex Niji, itu Laskar Pelangi booming ketiga-tiganya, sama dengan Ayat-Ayat Cinta. Itu Mas ada Hirata ya. Setelah Laskar Pelangi dilanjutkan dengan Sang Pemimpi dan seterusnya. Jadi di era-era itu banyak ya. Mas Eka Kurniawan ya. Mas Eka Kurniawan, Cantik Itu Luka. Dan yang salah satu yang menarik itu ya, Mas Eka Kurniawan itu judul novelnya itu Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Kalau tidak salah itu judul novelnya, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Atau Seperti Rindu, Dendam Harus Dibayar Tuntas. Kalau tidak salah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Takut saya salah ya, karena itu salah satu novel, judul novel menarik. Adalah bukunya di situ. Oh ya, Seperti Dendam, ini mohon maaf ya. Oh ya, mohon maaf. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas.
Nah, jadi Cantik Itu Luka, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Kemudian ada Mbak Dewi Lestari ya, Mbak Dewi Lestari itu Supernova, buku-bukunya banyak, dan yang tak kalah hit pasca reformasi, kemudian tahun 2000-an sampai sekarang itu, nah saya menyebutnya Bang saja ya, Bang Terelie. Saya kembali dulu ke masa-masa tahun 80-an ke bawah ya, yang tadi angkatan-angkatan tadi sebutkan, tapi tidak ke Pujangga Lama, Balai Pusaka ataupun Pujangga Baru, tapi saya ke tahun 60-an ya, 66. Nah, ini novel yang saya masih miliki sampai hari ini dan tidak terhitung saya sudah bacanya berapa kali. Mungkin lebih lah dari 10 atau 15 kali saya membaca novel itu, padahal novelnya tidak terlalu tebal ya, novelnya tidak terlalu tebal, tapi selalu punya keasikan tersendiri ya, sensasi tersendiri membaca novel tersebut. Karena ya nanti saya sebutkan, nah kebetulan novelnya sudah ada. Ini novelnya, oh yang ini. Ini novelnya dari ini ya, Pak Ahmad Tohari ya, yang tadi saya sebutkan di tahun 66-an itu. Ini Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, ini novel yang sangat luar biasa. Jadi bisa dilihat ya, ini tidak terlalu tebal, kemudian ukurannya juga seperti ini. Tapi saya baca ini berulang-ulang karena jadi baca pertama kali, jadi sebelum ke buku kedua baca kembali. Dan ini kalau tidak salah ini cetakan keberapa ya? Oh, ini cetakan ketiga tahun 88 ya. Tahun 88, cetakan pertamanya tahun 82. Nah, jadi usia buku ini 88, ini sudah 35 tahun. Jadi usia novel ini, cetakan ini sudah 35. Apalagi kalau dari terbitan pertama 82, berarti sudah lebih dari 40 tahun. Nah, ini luar biasanya sastrawan tadi ya, penulis, penyair, ataupun apalah istilahnya, itu adalah bekerja untuk keabadian. Jadi Ronggeng Dukuh Paruk ini trilogi ya. Jadi ada lanjutannya. Nah, lanjutan dari Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah Lintang Kemukus Dini Hari. Nah, setelah Lintang Kemukus Dini Hari, nah ini sayangnya bukunya belum saya temukan ya. Padahal saya punya itu Jantra Biang Lala ya. Jantra Biang Lala. Jadi ini trilogi itu kan 3. Tapi ini ada 2 ya. Nah, jadi Ronggeng Dukuh Paruk ini, karena ini videonya juga bukan spoiler ya. Jadi bagi yang sudah membaca tapi mungkin bacanya beberapa bulan yang lalu ataupun beberapa tahun yang lalu, ataupun lupa ya, ataupun yang belum membaca sekalipun, ataupun sudah menonton filmnya tapi belum baca novelnya. Karena kan menarik ya kalau berbicara film itu, kalau mayoritas baca novel dulu kemudian nonton filmnya, karena kan akan membayangkan ekspektasi minimal latar ya, dibayangkan watak tokoh dan sebagainya. Tapi tidak betul kemungkinan banyak beberapa orang yang nonton dulu filmnya kemudian mencari novelnya. Nah, jadi karena ini tidak spoiler ya, biar nyaman ya, biar ada sensasi baca dan yang lainnya. Jadi saya tidak menceritakan sinopsis ataupun mengutip beberapa halaman di novel ini. Jadi minimal ini pemeran utamanya ada 2 ya, pemeran utamanya minimal yang seperti disampaikan di filmnya. Jadi ada Serintil si sang penari itu dan Rasus. Jadi Serintil itu diperankan di tahun 2000 berapa ya? 11 atau 12 di film Sang Penari itu oleh siapa namanya ya? Yang pernah juga main di FTV ya, beberapa kali main FTV. Siapa itu? Oh ya, Prisya Nasution ya. Kalau pemeran aktornya ya, putranya saya tahu itu Mas Oka Antara ya, Mas Oka Antara. Karena saya mengenal beliau itu yang pertama kali akting luar biasa itu di film Hari Untuk Amanda ya, luar biasa dengan Mas Reza Rahardian dulu. Mungkin entah di beberapa tahun sebelumnya mungkin ada juga lah film dari novel ini. Tapi yang saya tahu yang terbaru itu yang Sang Penari. Wah, itu luar biasa. Kenapa novel ini sangat luar biasa? Karena ini bisa dikatakan refleksi juga gini. Jadi refleksi terhadap situasi. Nah, tapi saya tidak
tidak usah dipanjang lebarkan ya, karena nanti takutnya saya menceritakan alur dan yang lain-lainnya ya. Yang pasti ini menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, ini salah satu novel yang tentunya bagi para pemirsa yang punya ketertarikan terhadap kegemaran membaca karya sastra, ini salah satu novel yang wajib lah, yang wajib untuk dimiliki. Karena ini cetakan lama, kalau cetakan baru juga saya lihat banyak ya, bisa didapatkan di toko buku kesayangan ataupun di e-commerce misalnya ya, di official store-nya yang resmi. Nah, seperti halnya saya membaca dulu trilogi Ronggeng Dukuh Paruk yang tahun 82 ini, padahal sebelumnya Pak Ahmad Tohari ini ya, itu sudah menulis novel-novel yang lain, cuman saya tahunya ini. Nah, karena saya membaca ini ya, yang dengan tadi ya, yang Lintang Kemukus Dini Hari, kemudian Jantara Biang Lala, sebetulnya sebelum ini ada novel Kubah. Nah, saya tahu novel Kubah itu karena dari halaman awal di sini ada dari Pak Sapardi Djoko Damono ya. Jadi memberikan ulasan terhadap novel ini. Jadi bahasanya dibandingkan dengan Kubah. Nah, makanya saya tertarik. Nah, baru beberapa tahun yang lalu saya membeli novel Kubah dari Pak Ahmad Tohari ini, tapi ini terbitan baru ya. Ini terbitan baru karena terbitan awal itu di tahun 80-an. Jadi menurut saya yaitu salah satu novel ya, artinya apalagi kalau era Pujangga Lama ya, minimal kalau Pujangga Lama kan dulu banyaknya apa ya istilahnya, syair-syair ataupun apalah istilahnya ya, hikayat mungkin ya. Mungkin yang Pujangga baru lah yang agak saya familiar itu, tapi kan itu zamannya dulu saya sekolah ya, dan bacanya juga di perpustakaan, jadi saya tidak sempat memiliki buku-buku tersebut ya, berbeda tadi dengan yang Ronggeng Dukuh Paruk. Jadi itu mungkin untuk novel yang saya istilahnya bukan paling disukai ya, karena sejatinya semua genre karya sastra itu sangat layak dan sangat wajib lah sebetulnya untuk kita nikmati, untuk kita baca. Apalagi proses untuk menyusun ataupun membuat sebuah buku itu kan bukan sebuah pekerjaan mudah ya. Ya, harapan saya maju terus ya untuk sastra Indonesia. Semoga makin banyak penulis yang menciptakan karya dengan produktif, melahirkan sastrawan-sastrawan baru, sembari kita juga tidak boleh melupakan akar sejarah dari sastra itu sendiri ya, dengan cara mengapresiasi, membaca dan seterusnya ya, dan seterusnya. Karena itu kan satu rangkaian tadi saya sebutkan ya, dari angkatan sastra itu juga saya seingat saya, jadi mohon maaf apabila ada angkatan sastra yang salah menyebut ataupun salah menyebut tokoh ataupun karya. Jadi itu semata-mata yang saya lintas karena ya tadi saya pernah membacanya tapi tidak memiliki bukunya, atau tidak pernah membaca apalagi punya bukunya tetapi mungkin ingat judulnya gitu ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi maju terus untuk sastra Indonesia. Kemudian bagi pemirsa juga yang memiliki ketertarikan terhadap dunia membaca, khususnya buku prosa ya, novel dan yang lain-lain, saya rasa sekarang pilihan sangat terbuka, sangat luas, akses untuk membaca juga saya rasa sekarang sudah sangat terbuka ya. Apalagi dengan era digital ini, tentu akses untuk menuju ruang-ruang baca itu sangat banyak ya. Ada perpustakaan digital, buku, toko buku, kemudian e-commerce dan yang lain-lainnya. Itu mungkin. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menyimak ya tontonan ini. Jadi ini hanya sekedar bercerita saja ya, hanya sekedar mengulas saja, walaupun ya jadi tidak bisa dibandingkan ya, tidak bisa dibandingkan dengan levelnya ya. Levelnya dengan ini
hanya penikmatnya juga mungkin hanya 0,00 yang buku yang pernah saya baca ataupun buku yang saya miliki ya. Tapi setidaknya ini masih relevan lah ya, masih sangat relevan untuk kita perbincangkan dalam hal kegemaran terhadap pembaca. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.